makasih. Mana tadi si Ade? Mana si Ade tadi? Coba main gitar nih. Bukan lagu itu, kemesraan tadi itu. Mana dia? Ayo, Bro. Bro itu Ambon. Jadi konser ini. Mana? Tanggung. Sendiri. Mana yang ini orang yang lain kan? Oh, pada kemarin enggak? Lagunya kita simpen dulu nanti buat ini ya, istirahat sebelum tanya jawab ya. Boleh Om? Lagu ini. Iya nanti di akhir itu biar seru. Oh ya, oke. Iya kan, pas mau berpisah lah. Oke teman-teman, sebelumnya selamat malam, selamat datang. Salam hormat saya buat teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu datang ke Medan untuk ini kita sebutnya diskusi lah. Saya nanti akan bercerita sedikit, mungkin 15-30 menit di awal aja pembukaan untuk memancing sedikit lah ya wawasan kita soal ganja. Abis itu saya lebih mau kita tanya jawab aja. Oke? Kita tanya jawab, kita interaksi aja biar lebih enak. Saya mau mulai ceritanya kurang lebih seperti ini. Nama Latin atau nama asli ganja itu apa? Cannabis sativa, iya kan? Kenapa dia bisa dikasih nama cannabis sativa? Itu pasti ada artinya kan? Bener nggak? Dan ternyata istilah sativa itu dalam bahasa Inggris diartikan cultivated, dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan menjadi budidaya. Jadi tanaman yang dibudidaya itu selalu mendapatkan predikat sativa di belakangnya. Contoh, Oryza sativa itu tanaman apa? Beras, padi. Ada Allium sativum, bawang. Banyak sekali lebih yang saya baca, lebih dari 70 jenis tanaman sativa. Kalau kita telusur lagi lebih dalam, ternyata tanaman-tanaman yang dikasih nama sativa itu tanaman-tanaman yang dipakai sama umat manusia, sama peradaban nenek moyang kita sewaktu dia berpindah dari berburu menjadi bercocok tanam. Karena yang namanya bercocok tanam, di sini siapa yang berkebun di rumahnya? Di sini siapa yang makan dari hasil kebunnya sendiri, ada nggak? Ada nggak? Atau tapi udah ada yang berkebun di rumah? 1, 2, 3 orang. Kalau kita berkebun, kita akan memilih tanaman-tanaman yang perawatannya paling mudah. Bener nggak? Ditanamnya paling mudah, dirawatnya paling mudah, tapi hasilnya, fungsinya bisa bervariasi. Dia nggak cuma bisa jadi obat, dia harus bisa jadi sumber makanan, kan gitu. Kalau bisa dia bisa jadi pakaian juga, ya lebih bagus. Jadi kita nggak usah nanam rotan nggak bisa dimakan, di sebelahnya kita tanam ubi, kan gitu. Terus di sebelahnya tanam sambiloto lagi sakit. Beragam kan? Kita punya satu tanaman ganja, dia bisa ngasih obat, ngasih makanan, ngasih pakaian. Belum lagi bicara nanti konteks yang menurutku diskusinya agak sensitif, aspek spiritualitas. Itu kita bahas agak sedikit ke belakang, yang lebih dalam lagi. Nah, tanaman yang namanya sativa selalu dari namanya saja dia adalah tanaman yang posisinya di peradaban manusia itu sangat penting. Jadi kita kalau sudah tahu arti dari namanya aja, ngelihat dia ilegal itu udah aneh. Pasti itu kan ada kejanggalan kan. Kenapa tanaman yang tadi awalnya dia bermanfaat, membantu manusia dari dia hidupnya pindah terus dia bercocok tanam, diilegalkan. Berkaitan sama lagu yang berjudul Rumah Kita. Banyak orang bertanya, waktu itu salah satunya Kementerian Kesehatan, kenapa dari sekian juta tanaman yang ada di Indonesia yang kalian perjuangkan tanaman ganja? Jawabannya sederhana, karena tanaman itu ada di rumah kita. Iya kan? Ada di Indonesia. Mungkin kalau tanaman koka ya itu masuk undang-undang juga, dia terlarang juga. Ya mungkin tidak membudaya di sini. Jadi kita nggak punya koneksi lah sama tanaman itu secara kultur, secara pergaulan, ya kan? Jadi
nggak kita perjuangkan wajar. Tapi ini tanamannya ada di rumah kita kan gitu. Apalagi di Medan ini kan, saya di Medan nggak pernah sehari nggak dapet ganja. Di Jakarta sering. Loh iya kan, artinya banyak di sini. Artinya ini rumahnya gitu loh. Ini rumah. Nah cuman permasalahannya memang sangat sulit kita membicarakan sesuatu yang mana masyarakat itu udah punya pemahaman yang keliru. Ada miskonsepsi dulu, itu kita memang sulit membicarakan itu. Salah satu contohnya ada, saya datang ke sini sama kawan saya dari Itali, namanya Gigi, dia lagi masak di belakang. Gigi cerita, mafioso. Mafioso itu kalau kita ngomong mafioso di otak kita apa? Apa, Bo? Hah? Preman, mafia, apa lagi? Kalau kita ngomong mafioso apa itu? Gangster. Mafioso, tanya itu ada Gigi orang Italia nanti dia di sini. Mafioso artinya perjuangan. Artinya perjuangan. Jadi kita ini mafioso sebenarnya. Karena lagi berjuang. Tapi ada bahasa-bahasa yang dalam level pragmatis, yang dalam level materialistis, dalam level materi itu emang kita harus pinter-pinter menggunakan. Jangan kita sebut LGN ini sebagai organisasi mafioso. Secara hakikat betul dia perjuangan. Tapi kalau berbicara sama orang awam kan nggak bisa. Iya kan? Makanya pemahaman kita soal hakikat ganja itu menjadi sangat penting di dalam perjuangan ini. Saya rasa belum bisa teman-teman ikut berjuang kalau teman-teman belum memahami hakikat dari tanaman ganja ini. Dan saya sama kawan-kawan di LGN berusaha mencoba menuliskan ceritanya itu di dalam buku ini. Jadi buku ini sebenarnya bercerita mengenai dari mana itu asalnya tanaman ganja, sampai kenapa dia diilegalkan, terus sampai sekarang bagaimana sistem ya, bagaimana sistem global itu kemudian berusaha memonopoli dan memanfaatkan tanaman ganja ini. Nah celakanya di Indonesia ini tanaman ganja itu secara umum ya dianggap tanaman yang kita ini sebagai masyarakat anak-anak muda ini terutama ya, Opung ini juga jiwanya selalu muda ini ya. Kita orang Indonesia ini dianggap nggak tahu apa-apa soal ganja. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena LGN pergaulan kita untuk aktivisme ganja ini itu satu dunia. Jadi kita bergaul, ketemu sama aktivis dari Jamaika, dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika Selatan, dari Amerika Selatan, dari Paraguay. Saya ketemu petani ganja dari Paraguay, dari Kolombia, dari Maroko, negara Islam juga Afrika Utara, dari Albania, daerah Eropa Timur, dari Myanmar, dari Cina, dari Australia, dari Italia, dari segala macam penjuru dunia. Kalian tanya sama orang itu, kalian tahu apa tidak pengetahuan tentang ganja di Indonesia? Nggak ada yang tahu. Bahkan kita sendiri yang orang Indonesia nggak tahu pengetahuan tentang tanaman yang ada di rumah kita gitu loh. Itu celakanya kita. Kita tahu sekedar pakai kan? Baru kita mencari tahu belakangan, tapi berapa banyak yang mencari tahu?